lagi dengan CMC, Caring Mom Community, channel yang ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Sahabat CMC, saya masih ngobrol cantik bareng Mom April dan Mom Hevi. Kita kemarin obrolannya seru banget sampai harus di part 1, part 2, sekarang part 3 ya. Kemarin kita sudah ngobrolin tentang bahwa meskipun anak-anak sekolah dari rumah, tetapi hak anak atas mendapatkan pendidikan tetap bisa dipenuhi oleh orang tua. Kemudian kita juga sudah ngobrolin tentang orang tua yang bekerja di luar rumah pun masih bisa memberikan pendidikan untuk anak-anak. Udah pada lihat belum? Kalau belum, dilihat ya. Sekarang, saya kan kemarin-kemarin yang kita bicarakan itu adalah orang tua yang bekerja di luar rumah. Sekarang kalau orang tua bekerja dari rumah, WFH, work from home, anak-anak sekolahnya di rumah. Semuanya ada di rumah nih, tapi nggak liburan. Ya, liburan kan santai semua tuh. Anak di rumah, tapi dia masih punya kewajiban untuk sekolah. Tetap ada mengerjakan tugas, tetap harus bersekolah, mendengarkan atau mendapatkan materi dari sekolah. Orang tua juga di rumah, tapi nggak nganggur. Mungkin bawa kerjaan apa gitu ya, sehingga dua-duanya ada di rumah, tetapi dua-duanya mengerjakan hal yang berbeda. Iya. Nah ini gimana nih kalau biasanya di rumah bareng-bareng itu kan hari Minggu nih, liburan, santai. Anak bisa manja-manja orang tua bisa ngapa-ngapain sama anak-anak gitu. Nah sekarang kalau sama-sama di rumah tetapi punya kegiatan masing-masing, nah ini kira-kira terus gimana ya? Gitu. Ada nggak soal yang lebih susah dari itu? Itu kan sama aja kayak ada di rumah tapi nggak ada di rumah kan gitu ya? Semua jadi rumah kemudian beralih fungsi menjadi kantor, sekolah dan rumah. Nah, ya kan? Itu kalau kita tidak pandai-pandai membagi waktu, membagi ruang. Ya, itu kemudian kan jadi mix semua itu. Nggak cuma itu juga ya. Jadi kalau kita nggak kemudian meriset dulu, kita kemudian tidak membangun pola pikir bahwa rumah sekarang bukan rumah yang kayak kemarin, tapi juga di situ berfungsi sebagai kantor, di situ berfungsi sebagai sekolah dan juga rumah. Kalau kita nggak merubah pikiran kita ke situ dulu, gimana membagi coba, ya kan? Mama ada di rumah, aku pengen makan, aku dibuatin makan mah, padahal mamanya sedang bekerja. Lagi meeting lagi. Nah, lagi meeting. Coba. Nah, itu gimana? Anaknya, Dek, anaknya ada di rumah, tapi lagi sekolah, gitu kan? Nah, terus ini gimana ini? Gimana Mbak? Gimana nih Mam? Gimana yang masih sekolah? Kita kan sama-sama masih sekolah, mamanya kan juga sekolah sekarang. Sekolah. Jadi harus sekolah ya? Sekolah. Ya, saya pernah mengalami WFH beberapa waktu. Dan awal-awalnya itu memang ada konflik ya. Tetap ada ini. Kita yang sebelumnya tidak pernah di rumah, taruhlah pada masa-masa jam-jam tertentu tidak di rumah, harus full di rumah dan anak-anak juga full di rumah. Awal-awalnya kan juga kayak wow gitu ya. Jadi pokoknya riuh rendah ya. Banyak hal-hal yang bisa menimbulkan konflik gitu. Cuman biasanya konfliknya gimana gitu? Kalau ya kan anak-anak biasa tidak ada orang tuanya taruhlah, dan mungkin mereka sudah mapan dengan jam segini sampai segini mama
kerja, jam segini saya waktunya belajar, taruhlah gitu, nanti mama pulang ngecek dan sebagainya. Dan itu harus balik lagi, kan artinya anak-anak terus, namanya juga anak-anak, ada mamanya kan, terus jadi apa namanya, ketergantungannya kan jadi timbul, balik lagi gitu loh. Nah itu yang konflik-konflik itu yang kadang misalnya pengen ngerjakan tugas bareng mama gitu maksudnya, atau enggak, Fikar yang biasanya udah rutinitasnya ngapain. Emang ngapain aja sih Fikar? Ya kalau selama saya kerja tuh pekerjaan rumah yang biasa saya lakukan itu saya berikan alih ke anak saya. Misalnya anak saya laki-laki, bukan hal yang tabu kalau dia mencuci piring misalnya. Ya mau itu ya? Mau. Dan kebetulan ya awalnya juga perlu ini ya, kosek dan entar, tapi karena kondisi daripada nanti mungkin diomelin mamanya kalau pulang misalnya, itu akhirnya membentuk dia memberi tanggung jawab itu tadi. Awalnya juga malu. Pernah kejadian ini deh. Sudah jalan, pokoknya intinya kalau mama pulang tugasnya udah selesai gitu. Rumah bersih, bersih. Tanggung jawab yang itu udah selesai, sah bersih gitu. Ada waktunya kan sore dia udah selesai mengerjakan toga dan sebagainya, diambilin temennya ya, misalnya main sepak bola atau apa. Pas bentar dia jawab, aku baru nyuci piring, diketawain kan sama temen-temennya. Anak laki-laki seusia anak ABG lah ya sekarang, ngerjain asah-asah gitu loh, nyuci piring gitu loh, kan ketawain sama temennya. Tapi dia ngerjain itu sampai selesai dulu, baru dia dia artinya tidak malu melakukan itu gitu loh. Itu sesuatu yang softwarenya sudah jadi kan, iya kan, artinya kan apa yang menjadi tanggung jawab dia dikontrol of tidak, bahkan ada pressure, itu tidak mempengaruhi ya, itu tidak mempengaruhi. Tunggu, iya. Aku main tapi aku selesai. Iya betul, jadi kewajiban dulu baru haknya untuk bermain kan. Kan udah bener tuh urutannya. Ya, tapi ya good job. Tapi ketika ada waktunya, nah itu terus jadi apa ya, nanti mama ada gitu. Ada pikiran semacam itu gitu loh. Dan itu menimbulkan ini lagi, konflik lagi berarti ya. Sudah tugasnya sudah temoto, terus akhirnya itu ya perlu proses lagi deh. Dan itu ya mungkin ya ibarat kata orang Jawa jual mamai gitu loh, kadang-kadang harus ini terus ya, tetap tidak saya kerjakan karena itu pakai istilah keterampilan berkomunikasi bukan jueh. Mengeluarkan jurus terampil komunikasi. Gimana kalau ada ya saya pikir wajar. Iya wajar pasti. Kebayang misalnya ya, tadinya kebiasaan keluarga muda misalnya, setiap pagi semua keluar rumah ke tujuan masing-masing, ya kan? Yang anak di drop di sekolah, ibunya di kantor mana, ayahnya di kantor mana. Tiba-tiba pada suatu saat semuanya harus ada di rumah 24 jam. Iya, tapi dengan rutinitas yang selama ini di luar rumah. Itu kan artinya mereka harus mau mencoba berhenti dulu. Oke, kita berhenti ya. Nggak mungkin kan kemudian dari begini kemudian begini. Ya ini kalau soal tangan mah nggak salah, tapi ini kan soal emosi, soal pengaturan waktu, banyak banget hal. Dan ketika mereka mau berhenti, lama dan sebentarnya tergantung tadi softwarenya. Kalau si anak softwarenya udah kebentuk, artinya proses adaptasi itu akan lebih cepat, mudah dan mungkin soft ya. Begitupun orang tua yang memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, punya kemampuan dan keterampilan untuk berkomunikasi yang efektif dan baik, semua hal itu bisa dilakukan dan secara cepat dan halus gitu ya, kemudian akan beradaptasi dengan hal yang baru. Nah, kadang-kadang ini sudah jalan duluan, jadi gedibuk-gedibuknya itu udah terlanjur jalan, terlanjur ada konflik, terlanjur ada mungkin berbekas.
ada kemungkinan sangat berbekas. Misalnya ada trauma di anak, ada trauma juga di orang tua. Kenapa ada trauma di orang tua? Karena kadang-kadang orang tua itu meletakkan dirinya terlalu tidak penting. Maksudnya gimana? Ini, ketika konflik ada dalam satu waktu, anaknya juga mungkin karena anak kan belum punya kemampuan untuk bernalar penuh, terus problem solvingnya juga masih rendah kan gitu kan, berarti dia potensi konfliknya paling gede. Sementara orang tua merasa dia sudah dewasa, padahal belum tentu. Secara emosi mateng, problem solvingnya mungkin juga tinggi, belum tentu. Ketika ini terjadi bareng, orang tua cenderung aku saya ngalah. Gitu. Akhirnya kan kemudian, nah ini potensi akan terjadi suatu saat di titik tertentu dia akan bermasalah. Jadi tidak bisa seperti itu. Meskipun sudah terjadi ini ya, dia udah jalan yang kayak gini, terus seakan-akan perjalanan dalam beberapa waktu itu normal, itu seakan-akan. Apa tanda-tanda bahwa ini tidak berjalan normal? Akan terus ada masalah, dan masalahnya cenderung berulang. Misalnya soal manajemen waktu yang salah terus. Ini bisa jalan, kebetulan karena ini, kebetulan karena itu. Jadi Tapi sebenarnya tidak ada problem solving. Tidak ada. Fix memang ini adalah problem solving gitu, bukan? Karena kebetulan bisa jalan aja. Tapi pada titik tertentu akan terjadi lagi. Misalnya tentang emosi, nanti akan berulang lagi, akan ada yang histeris lagi, akan ada tantrum lagi dan lain sebagainya. Jadi itu ada masalah-masalah yang nggak selesai. Ya udah, sadarin aja bahwa harus berhenti dulu, kosongin dulu semua, udah kita balik ke titik nol deh gitu. Kita coba, ternyata ini emang nggak bisa dihadapi dengan cara gitu ya. Nggak bisa kamu mengeluarkan jurusmu sendiri, kamu dengan jurusmu sendiri, aku dengan jurus, nggak bisa. Berarti kita kan harus ketemu dulu, ngobrol dulu. Ini problemnya ini diinventarisasi, kemudian nanti aku yang bagian ini ya. Jadi ada pembagian, itu bagian dari manajemen keluarga kan. Nanti kalau aku emosinya lagi begini, tanda-tandanya begini, tolong aku begini. Semua dikomunikasikan. Dan kalau kemudian siapa yang memiliki kematangan emosional paling tinggi menjadi yang lebih sebagai pusat problem solving, itu wajar. Siapa yang paling rendah, dia yang mungkin beban itunya paling rendah, itu juga wajar. Kemudian menyepakati bahwa ini berdasarkan kerelaan. Setelah itu oke, kita mulai ya. Kita harus mengejar ketertinggalan ini, tinggal mengatur target aja. Kalau semua mau balik ke titik nol itu, insya Allah kedepannya nggak akan kayak tadi. Jalan tapi tiba-tiba berhenti. Masalah lagi, trauma lagi. Dan rasa-rasanya kok berat terus gitu ya? Iya betul. Seharusnya kan betul. kalau sudah berlangsung beberapa lama itu kemudian harusnya ada masalah ini, penyelesaiannya begini, udah nggak ada masalah lagi. Kalau ada masalah harus baru gitu kan ya? Betul. Nggak boleh masalah yang sama, ini Iya, sudah, betul. oh ini gini, harus ada lagi yang baru. Tapi itu berat terus gitu ya. Nah, rasanya Karena kalau memang nggak- numpuk-numpuk kan, betul kan? Yang kemarin belum selesai ketumpukan yang baru. Dan kebetulan sama Iya terus. betul. Anaknya, si anak merasa mama kok gini terus, mamanya merasa anakku kok gini terus gitu. Jadi nggak ketemu. Iya nggak ya. ketemu. Berarti ini memang betul-betul new normal dalam arti yang sesungguhnya. Iya sesungguhnya. Jadi bukan hanya new normal pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, tetapi juga new normal dalam Semua aspek. semua mindsetnya juga berarti harus di rumah nggak selalu liburan. Iya betul. Rumah nggak selalu hanya rumah saja, tapi Betul. rumah iya jadi sekolah, rumah iya bisa jadi tempat Tempat bekerja. kerja. Kebayang nggak yang berubah juga secara spiritualitas? Gimana? Si bapak biasa 5 waktu di masjid, Nah, makmum kan? nah. Karena di masjid ada imam, biasanya takmir masjid. Tiba-tiba di rumah dia harus menjadi takmir masjid rumah. Yang harus mengkondisikan
sholat tepat waktu, yang harus begini dan begitu. Sementara jamaahnya terdiri atas orang-orang terdekatnya yang kadang-kadang mereka sudah punya kebiasaan religiusnya masing-masing. Ada yang sholatnya duhur menjelang asar, ada kan gitu kan? Kan berarti dia harus Ada yang subuhnya mendekati duha. berangkat sekolah. Oke. Berarti memang betul-betul new normal ya. Dan spiritualitas yang biasanya bisa dibangun dari komunal, maksudnya dari berjamaah dengan masyarakat, sekarang kan semakin kecil. Ini kalau nggak dijaga rapuh nih, rapuh dari semua hal. Dan ini pokok banget kan, ini sangat pokok. Itu kita bicarakan besok lagi. Oke. Ngobrol cantik lagi ya. Oke, sahabat CMC, ternyata dari satu hal bisa lebar kemana-mana. Tetap di obrolan cantik kita besok ya. Teman-teman jangan lupa ikuti terus obrolan cantik dari CMC. Saat ini kita sudahi dulu. Oke. Salam untuk keluarga, tetap sehat, tetap semangat.